Dan inilah dia Walai yang kita tunggu-tunggu, apakah akan terjadi game yang ketiga atau justru malah EVOS yang benar-benar ingin mengincar kayaknya untuk top satunya di babak playoff versi 6. Sudah menggunakan linknya dan tampaknya di sini benar seperti dugaan Profesor KB, emang kayak Matildanya lebih cocok di Luminaire ya. Dan justru malah ini net maksud aku net. Oh, ini langsung ke jungle. karena link. Karena link. Oke. Iya, karena link menurut aku link ini emang lebih cocok karena dia nantinya di menit yang kedua nggak bakal punya purple buff, so otomatis dia nggak bakal bisa langsung ke turtle. Jadi amanin dulu aja dari segi farmingnya. Dan bahkan untuk di orange buffnya juga diamanin sama si Rek ya, dicicil duluan jadi biar lebih cepat. Plus dia tidak perlu menggunakan retribution-nya. Ini juga salah satu ilmu juga buat kita ya untuk melihat pergerakan dari seorang junglernya untuk mengamankan beberapa jungler dan bahkan untuk mengamankan beberapa jungler yang penting untuk menggunakan retribution-nya. Dan aku menyebutnya itu efektivitas farming. Jadi dia dari segi time makan banyak waktu, tapi kalau misalkan dari segi keuntungan dia dapetin banyak keuntungan. Lihat dari segi rotasinya, sekarang dia bakal bisa melakukan rotasi ke arah Scale Tizard, Gold Buff, atau bahkan secure di arah bottom lane ya, dan mungkin akan nge-gank ke arah atas ini dari pergerakan dia yang muter dari atas ke bawah. Selesai dari Rock Ursa, dia langsung lompat ke Scale Tizard dan dia udah level 4, udah punya Tempest of Blade. Ada Mr. Crab juga walaupun masih kecil ya. Di sini ada fans juga yang mungkin akan diadu, ditungguin tuh, lihat. Sudah level 4 dan bahkan ada RKT fansnya sendirian. Oh, kejutan, happy birthday. Tapi tampaknya dilemparkan. Masih ada flicker dari seorang fans Walai dan masih bisa survive di sana. Oh my god. Tapi ini aku baru notice juga tidak adanya retribution dari teman-teman tim Aura Fire. What? Gak pakai retri? Wow, First Blood sekarang menjadi milik dari Aura, tapi ini menjadi sebuah pertanyaan besar lagi nih. Mereka tidak memainkan metode jungler sepertinya. Mereka ingin mengambil buff untuk adanya item jungle, tapi ini malah jadi resiko juga sebenarnya untuk teman-teman Aura Fire karena versinya bawa retribution. Bener, ini akan sulit banget di arah turtle-nya, di arah lord juga, dan bahkan dari segi farmingnya. Kalau misalkan dari seorang Versik pengen main agresif pun, dia bisa invade ke arah jungler musuh dan dia punya retribution, tinggal ditahan aja. Yes, dan kenapa kali ini Versik confident banget untuk ngamanin purple buff terlebih dahulu, padahal udah menit 2, karena nggak ada yang punya retribution tadi. Orang Fire kayaknya bakal benar-benar kesulitan. Tempest of Blade terpaksa dikeluarkan retributionnya dan langsung diamankan begitu saja, walaupun ada variety di sana dan bahkan langsung ada Sirika. Langsung ditabrak terkena 3 justru karena mepet semuanya, rapat semuanya. Godiva belum mengeluarkan ultimate, ada anti-match di sana, baru dikeluarkan Rob Wave-nya, mau di mana dikejar dan dilempar, dihancurkan Walai dari sisanya. Kadita mau berubah jadi air, masuk ke dalam tanah pun masih dikejar oleh rombongan dari EVOS Legend. Benar-benar dihabisin, tapi hai di bagian bawah sana mulai mendapatkan serangan balik, kabur entah mana perginya. Sementara itu hai masih mau pergi, aku mau pergi, aku nggak mau deket-deket kalian, dan selamat ya sekarang. Ini antara strategi atau misklik gak sih, Profesor? I don't know what happened. Tapi kalau misalkan itu mungkin kalau misalkan strategi, mereka mau main laning dong. Iya. Karena kan tidak adanya jungler, berarti mereka mau ngambil source dari minion. Tapi karena tidak ada item jungle, ketika mereka melakukan jungle, bonus EXP growth-nya tuh jadi nggak nambah 35%, nggak nambah 25%. Dan lihat Rek, dia lebih berani untuk zoning karena nggak ada retribution. Oke. Entah mungkin ini strategi atau gimana, tapi kayaknya ini untuk game yang kedua menurutku sangat diuntungkan dari segi EVOS Legend ya, dari segi jungler. 5 menit awalnya junglernya enak untuk perebutan Lord dan juga turtle-nya pasti. Dan bahkan di sini sudah dilempar ejecta dari variety-nya. Electro Variable dikeluarkan ke arah belakang, masih ada Dash, ada Luminaire juga yang mencoba mengejar di arah sana. Versik ya mengejar satu hit lagi, tapi ternyata masih belum bisa tumbang. Variety langsung dibakar begitu saja dari seorang Luminaire, bahkan double kill, tapi sayangnya Versiknya yang harus tumbang duluan karena ngebuka sendiri di arah depan. Iya benar sekali, walaupun tadi cukup berani Versiknya sempat mengeluarkan Tempest of Blade juga, tapi apalah daya dia dikeroyok oleh beberapa player yang ada dari Aura Fire tepat di tepian dindingnya ada The Land of Dawn. Tapi untuk sekarang kita lihat akhirnya maju lagi, anti-match-nya pun masih bisa selamat. Tapi kalau misalkan melihat dari tadi ya, benar, aku tuh sempat notice bagaimana dia nahan dari Tempest of Blade-nya tahu. Dia sempat terkena beberapa slashing damage dari Electro Final Blow di arah top lane sampai variety-nya bener-bener jauh, baru dia pakai Tempest of Blade akhirnya.
Boleh Oke. sekali. Yo, sementara Godiva pun sekarang udah berada di area mid. Reknya bertemu dengan Variety. Variety mau pergi kemana? Untungnya masih bisa ngedes lagi, Fanstrong udah ada Phantom Slash, tapi Rek terjebak kali itu Vanna Blow. Untungnya Rek masih Masih bisa kabur. Ya. Bro. Oh, reknya tas. Oh enggak. Recall beneran. Ngetes doang. Oke. Terima kasih Pak Pulung ya. Menuju Iya. ke arah tengah. Dari seorang Godiva dan juga Fanstrong masih belum ada Lele yang membahayakan depan Oracle dari Variety-nya. high. Di arah bottom lane juga coba untuk move lagi dan turtle-nya sudah mulai muncul untuk turtle yang kedua. Sudah mulai di zoning tapi kayaknya nggak bakal di invade sih. Ini ada retribution juga dari seorang Versiknya mengajar kan sama Fanstrong yang sampai soplay dikeluarkan Retribution terasa tapi oke. dia masih mundur ke arah belakang mengambil pisau-pisaunya dari seorang Versiknya. Variety-nya masih bisa ke arah belakang. Phantom Slash dan langsung anti-match damage-nya bener-bener sakit banget walai. Menghilangkan seorang Fanstrong dan Variety di arah bottom lane. Buset, dua orang disikat anti-match begitu aja ditabrak kali ini high-nya. Nah loh, robot lawan robot, ayo kuatan besian mana? Ayo sini loh, ayo gue tabrak. Ayo. Ini bener-bener Dia diem gimana? doang. Bener-bener ngezoning. Diem doang dong dia di situ mantengin. Halo, balik begitu aja. Iya. Ini item yang sudah dibikin Profesor. Iya, tadi aku sempat notice satu buah Oracle yang diamankan menjadi first item dari High. High sepertinya udah cukup respect dari damage yang dimiliki sama anti-match ketika mereka tadi head to head sempat di bagian bottom lane. Sampai kita melihat High-nya kali ini berpindah dari segi bottom lane ke arah top lane dan malah menurut aku ya cukup berbahaya ketika High-nya cepat mungkin mengamankan entity talisman. Dia nggak bakal bisa menjadi typical spammer. Oke, di atas sana tuh sepertinya udah akan pecah peperangan. Tempest of Blade dikeluarkan sama apa dikeluarkan. Ubersnya. High-nya juga mau pergi masih bisa selamat. Flicker. Cukup panik tadi flickernya nabrak ke arah dinding. Untungnya tidak mentok itu hidungnya. Sementara untuk High kali ini balik lagi ke bagian Ada belakang. Luminer, ada Arrow Ejector. masih lewat kayak gitu aja gak kena siapapun dan High-nya berhasil kabur lagi. Masih bisa selamat. Ada abang. Ada guiding wind belum dikeluarkan Sirking Eagle-nya dari seorang Luminernya. Masih guiding wind lagi ke arah belakang. Dan bahkan di sini aku baru ngeh ternyata High-nya pakai flicker tadi ya. Iya. Enggak memakai Purify. Dan juga di arah top lane yang mungkin akan didapatkan di sini untuk turret pertamanya sudah mulai hilang. Di arah bottom lane, di arah top lane sudah mulai hilang. Holy Crystal pun langsung dibuat sama Clover. Ya ampun, Clover udah pedes banget. Ini di atas sana juga nih. High-nya disedot-sedot nih bahan bakar yang dimiliki oleh High juga langsung diambil oleh Elis. Sementara Rek Dioper dong itu Aduh, streamer aduh. di Motivi kita ya. Iya. Babak Rokursa. Bursa. Dioper. Tapi lihat di sana dari seorang Versiknya benar-benar pengen dapetin orange buff milik anak-anak Aura Fire. Dan bahkan belum ada team fight di sini. Benar-benar ini sih sulit sih. 24.000 loh. Dan gimana ya cara memenangkan dari Aura, Profesor KB? Ini permasalahannya mereka nggak bisa turtle. Mereka nggak bisa lord juga. Mereka Iya. bisa lord pun kalau misalkan wipe out. Tapi kalau misalkan yang winning kondisinya tergantung sama Godiva-nya juga sih. Kalau misalkan dapetin triple stun or double stun dan ternyata bisa dibalikin, mungkin itu chance-nya ada. Tapi permasalahannya untuk setup kayak Godiva kayak gini, ada dengan dual purify, kan itu bakal sulit sih. Wah, sulit, gila, sulit. Mau kontes juga sulit, mau mendapatkan bonus-bonus juga sulit. Tapi High di Tuh kan. bagian bawah juga mendapatkan satu Covernya area. langsung purify tuh. Pas tadi Godiva yang ngeluarin wrong wave. Bener. Hehehe. Habis Pak. Agak sedikit meleng dan agak sedikit telat untuk backupnya tadi dari seorang Rek dan juga anti-mage. Hero-hero yang cukup membahayakan dikeluarkan dan harus meriset ulang lagi karena dari seorang High-nya yang melakukan split push di arah bottom lane. Benar-benar udah dapetin satu turret menuju ke arah dua turret, tapi ada anti-mage yang langsung membersihkan satu katapult terakhirnya dari seorang High yang masih ada flicker juga dan masih betah banget untuk di bawah. Ini High, ya ampun, ya begitulah ya pengguna dari Uranus ya. Emang benar-benar nyebelin banget ini hero satu, cuman untuk bertemu dengan Tiga Rek orang. sesaat lagi. 3 orang Zaman sama udah War. dikeluarkan juga, langsung ditabrak aja dari Wiga. Eagle. Cycling dikeluarin, dilempari ke bagian belakang. High-nya masih bisa selamat juga. Apakah Udah mereka akan tetap flicker fokus dia. ke arah High-nya karena High dikejar di bagian belakang. Luminer dan juga Hari bersatu pada Clover, tapi ada Abyssal Row. Najib menabrak langsung ke arah Haritnya, masih bisa selamat di bagian belakang. Fansnya pun masih bisa kabur. Tempest of Blade pedang satu, kedua dan ketiga. Udah ngebers banget tapi Fanstrong yang
masih cukup tebal juga. Satu bar terakhir ada pada di belakang. Shot. Di body block. Enggak di body block, enggak di body block. Tetap kena tapi masih ada guiding wind yang menambah shieldnya dan bahkan ini membuka juga space created di arah tengahnya justru didapatkan inhibitor turretnya tanpa bantuan Lord dan hanya terpancing juga dari dua orang yang darahnya sekarat dari seorang Luminaire dan juga dari seorang Versik. Iya, waduh. Tapi Clover benar juga dari tadi benar-benar mainnya safe banget di arah belakang. Dia tahu dia sempat tadi terkena satu buah raw wave dan ketika di tengah-tengah sana dia mau tidak mau menggunakan purify-nya. Jadi daripada dia mungkin bongbong purify-nya untuk ya berdamage yang tinggi tadi mungkin ini nungguin team fight. Ya. Ada ultimate, lihat yang diincer, siapa yang diincernya Fansnya dan bahkan dari seorang Rove tadi didapatkan 1 poin kill pada dia sekarat. Dia masih di sekarang belakang dan langsung menumbangkan seorang Clovernya. Baru dibahas, Purify sudah dibuat, sudah dipencet tapi damage terlalu besar dan bahkan dari sampai titik besar. Oh, apakah ini titik balik untuk Aura? Masih dilempar, tapi lagi-lagi ada arrow yang terkena di sana, terkena ombak-ombakan lucu juga, tapi ada guiding wind. Oh my god, dipanggil robot-robot ya walai sama seorang Isan Luminaire dan mereka semua tertawa di atas panggung. Robotnya dipanggil pewet. Langsung datang. Itu pas banget sih timingnya sih, pas banget kena satu buah Breath of the Ocean, Ya langsung ampun. rake-nya tiba-tiba terbang dengan guided wing. Tapi kali ini rake-nya juga harus lebih berhati-hati sih, harus lebih disiplin lagi untuk melewati satu buah laning phase yang deket-deket bus, apalagi ada Fanstrong dengan Selena-nya. Tapi kalau dari segi item, mungkin Necklace of Durance sesaat lagi akan dimiliki oleh seorang Fanstrong. Namun menurut aku pribadi ya, Godiva lebih butuh Necklace of Durance-nya sih untuk seorang anti-match, untuk seorang Clover. Dua hero ini sangat meresahkan sekali di lini belakang dari tadi, sampai-sampai anti-match yang loncat tiba-tiba menuju ke arah Fansnya. Unstoppable Force, Seeking Eagle dan bahkan Tempest of Blade-nya mengarah ke seorang yang bicara ada Brody-nya. Brody yang bukan Rexy sudah dihancurkan oleh seorang Versik yang menuju ke arah high, dapat tutup pedang juga. Tapi lihat Versiknya hanya nongkrong di depan sana, tidak mengeluarkan apapun, basic attack pun tidak dipencet, kapaknya juga nggak dipencet walai. Dia hanya bengong sih, lu ngapain sih Ferdiansyah Versik? Hei, nungguin abang-abang kopi keliling apa gimana? Zaman Force dan Versik yang langsung lompat ke atas, didapatkan begitu saja oleh seorang Clovernya dan bakal Godivanya balik ke belakang. Rogue Wave yang belum dikeluarkan begitu saja dikejar, tidak takut oleh akhirnya dikeluarkan oleh serangan ditanya. Hanya sekarang sudah bakal didapatkan lagi double kill, tersisa seorang Hai. Hello Hai, maukah pada sayangku dikejar sama ultimate. Ada Rex juga mulai datang 5 melawan 1. Hai, see you goodbye. Mungkin akan langsung diamankan. Mega kill dan wipe out. Tersisa Brody sekarang. Langsung diajar lagi Aura Fire. Can you survive? Can you defend it? Tersisa satu orang sabar Force dikeluarkan di Post Legend. Yang akan menyelamatkan game keduanya. Tas dilakukan dan ini dia game penuh untuk tim Post Legend. 2-0 tanpa balas, Billy.